Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Angker. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita bertemu lagi. Alhamdulillah. Jadi Mas mau tanya-tanya sedikit. Tadi Mas Angker kan melakukan suatu Sambil ngopi. ya boleh, monggo silakan. Melakukan suatu prosesi pengobatan yang disebut ruqyah. Betul. Jadi boleh dijelaskan ruqyah ini sendiri itu apa gitu? Ruqyah kalau dalam bahasa Arab itu jambi-jambi itu bahasa Jawanya, kemudian dialih menjadi bahasa Arab namanya ruqyah. Itu. Jadi intinya ruqyah sama dengan menjambi-jambi, sama dengan mengobati. Tapi di sini ruqyah untuk ruqyah syariah dan batiniah ini menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran, yang mana Allah sudah berjanji Al-Quran itu diturunkan untuk obat juga gitu. Jadi Allah tidak menurunkan penyakit, melainkan menurunkan obatnya. Jadi hal itu udah janji Allah, dan Allah itu la tukhliful mi'ad, tidak akan pernah mengingkari janji, seperti itu. Jadi ruqyah ini apakah sudah sesuai dengan syariat agama Islam atau bagaimana? Oke. Awalnya sesuai, Mas. Awalnya sesuai karena awalnya saya mengalunkan bacaan-bacaan Al-Quranul Karim yang sebagaimana disunahkan oleh Rasul, doa-doa yang disunahkan oleh Rasul, misalkan untuk mengobati seperti sihir itu, kemudian Rasul menyuruhkan untuk membaca ayatul kursi. Itu sudah saya baca, itu sesuai syariah. Adapun batinnya itu juga sesuai syariah, cuma ditambah dengan energi murni, hakul ismul a'zam, seperti itu. Oh iya, jadi kalau manfaat dari ruqyah itu sendiri apakah untuk hanya sebagai pengobatan saja atau juga ada fungsi-fungsi yang lainnya? Ruqyah itu banyak fungsinya, 1001 macam fungsi ruqyah. Di antaranya bisa membuka rezeki, bisa membuka cakra tubuh, bisa membuka latoif, bisa membuka terawangan, bisa menutup terawangan, dan sebagainya, yang semestinya hal itu tidak bisa dilakukan oleh yang lain. Jadi ruqyah ini juga bermanfaat untuk pengobatan medis dan non medis. Itu pasti. Jadi makanya kan ada di sini terlalu banyak versi ya, yang mana ruqyah itu, yang di ruqyah harus teriak-teriak dan sebagainya. Hal itu tidak harus. Jadi seseorang yang seimbang energinya antara energi positif dan energi negatif tidak perlu teriak, tapi dengan sendirinya dia akan ternetralisir oleh energi Al-Quran itu, seperti itu. Iya. Jadi kalau fenomena biasanya dari pasien yang berteriak ataupun menangis ataupun tertawa pada saat diruqyah itu penyebabnya apa itu? Kalau itu ada berbagai macam sebab. Di antaranya sebab boleh jadi sebab itu dari makhluk halus, boleh sebab itu datang dari diri sendiri. Karena dari diri sendiri ada bentuk perlawanan yang mana tidak mengakui keilmuan dari sang penghusada tersebut. Misalkan ada pasien saya ruqyah tapi kurang mengakui ilmu saya atau ilmu ruqyah itu sendiri, jadi ada perlawanan yang pada akhirnya membentuk emosionalisme tersendiri dalam hati atau dalam jiwa emosinya, sehingga dia melampiaskan emosi itu seperti itu. Itu karena orang itu tidak percaya dan sebagainya. Tapi boleh juga itu jadi ada makhluk gaib lain yang merasa tidak nyaman ketika saya bacakan Al-Quran, seperti itu. Apakah ada faktor orang tersebut mempunyai suatu pegangan gitu boleh dibilang? Kalau
saya bilang mempunyai pegangan, mungkin bisa jadi, itu juga bisa jadi seseorang yang mengamalkan ilmu-ilmu negatif, ilmu santet dan sebagainya, misalkan tenung, sihir dan sebagainya, ataupun orang yang kena tenung, sihir dan sebagainya, itu bisa menjadi mungkin seperti itu. Iya, yang terakhir ini Mas, bagaimana cara kita untuk mengobati diri kita sendiri gitu? Banyak-banyak berzikir, tatmainul qulub, biar hatinya ingat. Ya kayak pasien tadi itu kurang berzikir, kalau saya rasa. Tapi tadi pasien itu yang saya tangani tadi, kalau dicek dari energi negatif, tidak ada energi negatif, positif. Cuma dia itu sudah ditandai di bagian jidat kiri, kalau tadi sempat ke shoot gambarnya, itu ada tanda hitam, yang mana mungkin dia orang-orang yang dipilih oleh leluhurnya seperti itu. Iya, apakah ada doa khusus gitu untuk kita baca agar bisa menyembuhkan diri kita? Ya, silakan aja bagi semua orang yang ingin menyembuhkan diri sendiri dan orang lain, sering-sering baca bis. Saya ijazahkan secara umum ini melalui video ini. Mudah-mudahan yang mau mengamalkan silakan diamalkan. Mudah-mudahan bermanfaat dunia akhirat, bisa mengobati diri sendiri dan orang lain. Lafadznya begini: Bismillahirrahmanirrahim 3 kali, syahadat 3 kali, kemudian dibantu dengan Bismillahi kafi, Bismillahi syafi, Bismillahi mu'afi, Bismillahi wallahu la ilaha illallah, Bismillahi la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Itu dibaca semampunya sampai hati merasa ikhlas, tenang, sudahi. Insya Allah itu bisa menahan serangan negatif, ataupun kita bisa menyembuhkan diri sendiri atau orang lain. Teknik penyembuhannya boleh melalui air putih, boleh melalui semacam meditasi bahasa asingnya seperti itu. Ya, jadi doa tersebut bisa juga kita aplikasikan dengan media-media lain seperti air gitu, kita bacakan ke air. Oh, boleh. Lalu kita minum air. Ya, betul seperti itu bisa. Boleh juga ke kopi. Ya, Mas Angker, terima kasih banyak atas waktunya nih. Oke, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.